Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Mukniyatul Ilma selaku dosen pengampu mata kuliah fikih keluarga dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Suci, yang mana telah memberi kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin Allahumma. Kedua kalinya, sholawat bertahitan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, saya Sari Endah Ayu, NIM 201210216 dari kelas PAIG semester 2, dalam menjalankan tugas akhir mata kuliah fikih keluarga, akan membawakan pidato yang berjudul Hukum Pernikahan Beda Agama. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita pelajari bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Lalu, apa itu pernikahan beda agama? Nah, jadi pernikahan beda agama adalah suatu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, yang masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Dalam masyarakat umum, pernikahan beda agama sering disebut dengan pernikahan campuran. Namun, hal ini dibantah oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya pernikahan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Nah, teman-teman, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak termasuk dalam pernikahan campuran. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana hukum pernikahan beda agama itu? Menurut hukum Islam, para ulama sepakat bahwa hukum pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini senada dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non-muslim. Hal ini juga dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wal ammatun mu'minatun khairum musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wal abdum mu'minun khairum musyrikati walau a'jabatkum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah pula kamu menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan atas izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Dari ayat ini, Allah menegaskan bahwasanya yang pertama, larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tidak seiman atau berbeda agama, baik laki-laki muslim dengan wanita muslim ataupun sebaliknya, perempuan muslimah dengan laki-laki yang non-muslim. Tidak peduli seberapa menariknya orang tersebut. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa tujuan berumah tangga itu adalah sejatinya untuk membangun ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena segala hal yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah, termasuk membangun rumah tangga. Jika pasangan hidup kita bukan orang yang seiman, dikhawatirkan bisa menghalangi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan selain itu dikhawatirkan juga akan merusak akidah seseorang, karena melalui pernikahan seseorang akan mudah dipengaruhi imannya. Nah, dari dalil tersebut, maka menikah dengan orang yang non-muslim itu adalah haram. Dan jika terjadi pernikahan tersebut akan termasuk dalam pernikahan yang zina. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata tidak hanya dalam Al-Quran saja, namun dalam kompilasi hukum Islam juga menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Hal ini terdapat pada pasal 44 hukum kompilasi Islam. Kompilasi hukum Islam yang melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahukah kalian ternyata nikah beda agama ini tidak dicatat oleh kantor urusan agama atau KUA. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengatakan bahwasanya pernikahan beda agama tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA. Dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, pernikahan beda agama tidak dianggap sah oleh hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya. Hal ini dipertegas dalam surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 poin 2 bahwasanya pernikahan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan salah satu dari agama pihak pasangan dan pihak yang lainnya menundukkan diri kepada agama pasangan yang lainnya, maka pernikahan tersebut akan dianggap sah dicatatkan oleh kantor urusan agama. Sebagai contoh, apabila ada seorang laki-laki muslim yang ingin menikah dengan seseorang yang beragama Kristen, maka seseorang Islam tersebut harus sebisa mungkin mengajak calon istrinya untuk memeluk agama Islam dengan keikhlasan hatinya tanpa ada paksaan dari suaminya. Nah, maka dari situ pernikahan tersebut akan dianggap sah dan dapat dicatatkan oleh kantor urusan agama. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan dan tidak sah. Dan jika pernikahan tersebut sampai terjadi, maka pernikahan tersebut akan dianggap zina. Dan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, hukum pernikahan beda agama itu tidak sah dan tidak akan dicatatkan oleh agama, kecuali salah satu pihak mengikuti agama pihak yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.